Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7. Kamu bikin aku nyaman. Aku dulu tidak seperti ini, Naya. Karena keadaanku yang tiba-tiba berubah, membuat aku frustasi. Tidak hanya di luar rumah, bahkan di rumah sendiri pun hambatanku segunung saat baru-baru lumpuh dulu. Aku kerap menangis sambil memukul-mukul kaki. Bagaimana tidak, sebelum lumpuh, aku terbiasa kesana kesini sama sekali tidak ada halangan. Namun setelah lumpuh hidupku berubah drastis. Kursi roda menjadi hambatan diriku. Di dalam rumah, kursi roda menyangkut di banyak tempat. Bahkan banyak pintu kesempitan. Kursi rodaku menubruk di mana-mana. Untuk bergerak saja sulit, ditambah hatiku yang dihancurkan oleh takdir kejam selanjutnya. Tiba-tiba Adam terkekeh kecil. Aku gak nyangka akan ngomong sedalam ini sementara kita baru kenal. Kamu bikin aku nyaman, Nay. Adam tersenyum. Kamu seperti bukan orang lain. Naya hanya ikut tersenyum. Jadi besok langsung balik ke Kalimantan. Iya, nanti kalau kamu main ke Kalimantan, mampir. Rasanya Adam masih ingin mengobrol banyak hal dengan Naya. Tetapi mau bagaimana? Dia tidak bisa menjanjikan apapun pada gadis itu. Luka lama terasa masih menganga, belum bisa benar-benar sembuh. Sejenak Adam menatap kedua kakinya. Seketika hatinya dihantui perasaan luka. Siapapun yang menjadi pasangan hidupnya, nanti memang harus punya kekuatan lebih. Semakin sore, warung bakso semakin ramai. Akhirnya Naya dan Adam harus memberi tempat untuk pembeli lainnya. Saat ingin membayar, Adam baru sadar jika dia tidak membawa dompet. Adam sangat malu saat Nayalah yang membayar makanannya. Adam sudah berniat mengganti uang Naya, tapi wanita itu tidak mau. Berat rasanya harus membiarkan Naya pergi menjauh dari tempat yang memandang. Adam masih ingin terus bersama wanita itu. Mengajaknya bercerita atau hanya sekedar memandangi wajahnya yang manis atau apapun. Ia ingin melakukan apa saja untuk melihat senyum di wajah Ayu Naya. Namun, ia harus segera membiarkan wanita itu pulang. Sampai ketika punggung Naya menghilang dari pandangan, Pak Benny mendekati Adam. Hendak pulikkah, Mas? Adam memutar kursi rodanya, kemudian tersenyum pada Pak Benny dengan anggukan kecil. Ulun hendak pulik. Pak Benny membantu Adam naik ke dalam mobil. Dalam hatinya terharu melihat Adam yang berani menunjukkan dirinya pada Naya. Untuk pertama kalinya, Adam terlihat sesantai itu. Bahkan auranya tampak bercahaya. Jika mereka berjodoh, satukan ya Allah. Naya pulang berjalan kaki. Saat sampai di pekarangan rumah, Naya melihat mobil-mobil yang ia duga milik ketiga kakaknya. Mereka mau apa lagi ke sini? Naya masuk ke rumah dengan mengucapkan salam. Di meja ruang tamu penuh dengan barang dan buah-buahan. Akhirnya kamu pulang juga, Nay. Ines membuka suara. Tangan Naya ditarik oleh Tanti ke arah dapur. Mereka mau apa datang ke sini, Mbak? Katanya mau sama-sama mengurus Pak Subhan dan Bu Sari, Nay. Ternyata begitu. Mengapa mereka baru datang sekarang? Bukan bertahun-tahun yang lalu. Bukankah hal ini sudah ditunggu Pak Subhan dan Bu Sari bertahun-tahun? Naya diam. Yang dikatakan Tanti benar, tetapi perubahan ini terlalu mendadak. Bahkan beberapa hari lalu mereka baru saja membeli jasa kedua orang tuanya. Apa Hidayah datang dengan ekspres? Naya tidak menjawab, sibuk merenungkan hidupnya. Kedua orang tuanya pasti bahagia. Sebenci apapun Naya pada saudaranya, ia tetap merasakan ada cinta yang selalu mengikat hati mereka. Yang meretas jarak, melintasi waktu, dan sedang mendobrak penghalang. Naya hanya bisa berharap agar ini menjadi titik balik bagi keluarganya untuk bersatu kembali. Semoga. Setelah mencuci muka dan minum segelas air, Naya menemui kakak-kakaknya dan kedua orang tuanya yang tengah tersenyum bahagia. Lihatlah, orang tua memang seperti itu. Kemarin sakit hati, kini sudah luluh. Kenapa lama, Nay? Kita sudah tunggu dari tadi loh. Baru saja Naya duduk, Ines sudah bertanya. Loh, kalian datang cari Nay? Ines melirik Wahid mungkin meminta sang suami untuk bicara. Jadi gini, Nay, kejadian pas kamu datang ke kantor kemarin itu membuat nama Mas dan Mbakmu tercoreng di kantor. Kamu tahu, Nay, kami salah.
Untuk itu sekarang kami datang ke sini dan minta maaf pada Bapak dan Ibu. Tapi masalahnya itu tak bisa mengembalikan nama baik kami di kantor. Untuk itu, Mas minta sama kamu untuk datang mengklarifikasi. Bagiku masalah itu sudah selesai. Masalah di kantor itu urusan Mas. Tolak Naya. Tapi karir kami susah karena kasus itu. Ines mendelik. Ya memang gak akan balikin nama baik kami, tapi setidaknya orang berhenti menyumpahi kami dan mendoakan hal yang buruk-buruk untuk kami. Kini Wahid ikut nimbrung. Naya terdiam cukup lama tanpa tanda-tanda akan mengeluarkan suara. Setidaknya kamu bantuin kesusahan masmu. Itulah gunanya saudara. Cerocos Ines. Kenapa Mbak ngotot sekali? Jangan-jangan kalian menjadikan aku alat untuk kepentingan kalian yang tersembunyi. Kok sempat-sempatnya kamu berpikir kami memanfaatkan kamu, Nay? Otakmu di mana? Bentak Wahid. Lancang kamu, Nay. Ines menggeram. Keterlaluan kamu, Nay. Baru juga dimintai tolong begitu. Belagu. Mainnya sih sama orang cacat, jadi otaknya ikut cacat. Puput mengibaskan rambutnya ke belakang. Menjelang waktu keberangkatan ke bandara, ada menghampiri wanita yang sudah merawatnya sejak kecil untuk dicium dan dipeluk. Mas Adam, Nirmala langsung membalas pelukan Adam sambil sesenggukan. Bo, Mas Adam kok cepet banget pergi? Kangennya Simpo belum habis. Nirmala masih muram sepanjang hari itu hingga mereka berpisah karena Adam benar-benar harus segera berangkat ke bandara. Adam dan Pak Benny baru saja sampai. Saat membawakan koper, Adam tiba-tiba Pak Benny bertanya. Apa Mbak Naya tahu Mas pulang hari ini? Pertanyaan Benny mengingatkan Adam dengan wajah manis Naya. Oh, Adam benar-benar lupa jika sudah menyimpan nomor Naya. Buru-buru setelah Pak Benny keluar, Adam membaringkan tubuhnya dan meraih ponselnya untuk segera mengirimkan pesan untuk Naya. Berkali-kali pesan itu ditulis, tetapi sebanyak itu juga Adam kembali menghapusnya. Di Jogja, Naya histeris. Naya meletakkan teko air panas yang sudah dia hampur untuk mengusir ketiga kakaknya. Nay, Duk, Bapak, rintih Pak Subhan terbata menahan tangis. Ia tidak sanggup menyelesaikan kalimat. Segenap dirinya berharap Naya mendekat dan mendekapnya untuk menguatkan. Seolah bisa mendengar bahasa batin, Naya naik di pembaringan. Dengan hati-hati ia duduk berdampingan. Di rengkuhnya tubuh ringki yang tergolek dan tersandar ke kepala tempat tidur. Pak Subhan menghambur ke pelukan bungsunya. Derita yang tertahan dan menumpuk sama ini pecah menjadi tangisan. Naya bisa merasakan derita itu. Tubuh itu lebih kurus dan rapuh dari penampilannya. Inikah yang tersisa dari perjuangan berat selama ini? Naya ikut menangis sesenggukan. Saat Naya melerai pelukan, Pak Subhan sudah lemas tak sadarkan diri. ICU sangat menyeramkan, biarpun lampunya terang benderang, suasananya tetap mencekam. Berbagai bunyi alat medis membuat Naya ketakutan dan merinding. Ia ingin cepat-cepat keluar dari tempat itu. Kondisi Pak Subhan sudah stabil. Setelah 24 jam berjuang antara hidup dan mati, akhirnya ia sadar. Beruntung Pak Subhan segera dilarikan ke rumah sakit, membuatnya cepat ditangani dan serangan jantungnya bisa diatasi. Kini mereka tinggal menunggu beberapa pemeriksaan untuk memastikan kondisinya layak untuk dipindahkan ke ruang perawatan. Naya memandangi lelaki kurus yang terbaring dengan berbagai selang dan kabel menjulur dari tubuh. Pak Subhan tertidur pulas. Sepertinya perjuangan 24 jam itu telah menguras energi. Naya bolak-balik menangis di samping bapaknya, hatinya kacau dan takut. Tidurlah, kamu perlu istirahat, saran Tanti. Tanti yang bergantian menjaga Pak Subhan bersama Naya. Naya tidak memberitahu ketika saudaranya itu jika bapaknya dirawat. Agaknya untuk kali ini Naya tidak akan memaafkan kesalahan mereka. Mbak saja yang pulang. Besok Mbak harus mengajar. Nay, benar-benar tidak tahu harus bagaimana untuk berterima kasih. Mbak sudah begitu banyak membantu kami. Naya kembali terisak. Biar bagaimanapun, biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan Pak Subhan tidak sedikit. Dan semua itu Tanti yang membayarkan. Sungguh berapa banyak wanita itu telah membantu Naya. Tanti memeluk Naya. Mbak sudah anggap kalian keluarga, Nay. Jangan dipikirkan. Naya menggeleng. Naya menatap Tanti penuh harap. Mbak, bisakah Nay minta nomor ibu yang
pernah bertemu dengan Mbak Tanti di bis. Naya ingin bekerja dengan beliau. Naya butuh uang yang banyak, tidak apa mesti harus di luar pulau. Enggak, Nay, aku nggak mau kamu jadi pembantu rumah tangga. Tapi Nay sangat butuh pekerjaan itu, Mbak. Nay butuh uang. Tanti beratap Naya prihatin. Yang dikatakan Naya benar, karena Tanti sendiri tidak banyak memiliki tabungan. Meski dia hidup seorang diri, tapi dia tidak memiliki gaji yang banyak selama ini. Nanti kutanyakan apakah ibu itu belum mendapatkan orang, ujar Tanti. Terima kasih, Mbak. Tanti mengangguk dan kembali memeluk Naya. Aku pulang, Nay. Bu Sari pasti khawatir di rumah. Naya menghapus air matanya dan membiarkan Tanti pulang. Naya benar-benar pergi ke Kalimantan didampingi oleh Nirmala. 2 hari setelah Pak Subhan dipindahkan ke ruang rawat, saat itu Naya meminta izin. Tidak ada yang bisa kedua orang tuanya lakukan selain mengizinkan, karena mereka benar-benar butuh uang. Gaji 4 juta itu lebih dari 2 kali gaji sebagai pegawai toko. Saat Naya tiba di Palangkaraya, ternyata Adam tidak berada di rumah. Adam pada perjalanan ke Banjarmasin selama 3 hari, dan baru berangkat menjelang subuh tadi. Sebenarnya Nirmala sudah pernah melihat foto Naya yang dikirimkan oleh Tanti, tapi ternyata aslinya gadis muda itu jauh lebih cantik dan kelihatannya sangat sopan. Nirmala benar-benar menyukainya. Tugasmu hanya membuat sarapan, mengurus rumah, 2 hari sekali akan ada yang mengambil pakaian kotor. Kau hanya perlu menyiapkannya, pesan Nirmala. Mbok Nirmala benar-benar tidak bisa tinggal menemani Naya sampai Adam pulang. Bahkan Nirmala juga tak menyinggung perihal Adam pada Naya. Selain bosnya adalah pria yang teramat sibuk dan membutuhkan orang untuk mengurus rumahnya. Adam tidak pernah suka jika ada orang yang membantunya menyentuh tubuhnya selain Pak Penny dan Nirmala sendiri. Jadi mencarikan pembantu lain hanya bertugas untuk mengurus rumah dan menyiapkan sarapan dan makan malamnya. Adam makan sangat jarang di rumah jika sudah mulai kembali bekerja. Selain Benny, Adam juga memiliki pengasuh lain namanya Tony. Pekerja menggantikan Benny di malam hari untuk jaga-jaga. Jika Adam butuh digendong atau ada keadaan darurat, sebagai orang yang paling dekat dengan Adam, Nirmala berharap kehadiran Naya bisa membantu Nirmala mengawasi lelaki yang sudah dianggap putranya. Hidup bersama Adam, Nirmala tidak digaji dengan rutin, tetapi Adam bisa memberinya sesekali tapi melebihi gaji 1 tahun. Setelah mengajarkan tentang apa saja yang harus Naya kerjakan di rumah Adam, esok harinya Nirmala sudah benar-benar meninggalkan Naya seorang diri. Di rumah besar dan luas yang anehnya tidak ada undakan sama sekali dan lantainya mengkilat bisa untuk berkaca. Tidak ada foto keluarga atau hiasan apapun di dinding. Naya jadi tidak tahu kira-kira seperti apa yang namanya Pak Pos. Sudah tua atau masih muda, hingga tinggal seorang diri di rumah sebesar itu padahal kaya raya. Nirmala hanya memanggil Mas Adam jika hanya berdua dengan Adam. Sementara jika ada orang lain, Nirmala lebih suka memanggilnya Pak Bos. Nirmala hanya mengatakan jika Mas Bos akan datang sekitar 1 hari lagi, dan itu masih lusa. Naya mengikuti semua catatan yang ditinggalkan Mbok Nirmala sebagai jadwal kerjanya di rumah gedong ini. Naya lega, pekerjaan pertamanya hari ini berjalan lancar. Setelah mematikan lampu-lampu besar, Naya langsung menghubungi Tanti untuk bicara pada bapak dan ibunya. Naya senang, besok bapaknya sudah boleh pulang. Dan tak hentinya Naya berterima kasih pada Tanti yang sudah merawat kedua orang tuanya layaknya orang tuanya sendiri. Tidurlah, Nay, aku akan jaga mereka seperti orang tuaku sendiri, jangan khawatir. Naya memeluk ponselnya di dada mendengar ucapan Tanti. Pagi itu Naya sudah mengepel lantai saat tiba-tiba telepon rumah berbunyi. Naya ingat pesan Nirmala jika telepon itu adalah alat komunikasi antara asisten rumah tangga dan tuannya. Dari suaranya, Naya menafsirkan usia bosnya sekitaran 40-50 tahunan. Naya tidak tahu jika yang baru menelpon itu adalah Pak Benny. Jetlag mendarat Adam, penerbangan Banjarmasin Palangkaraya telah membuat kepalanya nyeri serasa dipor, kulit putihnya semakin pucat. Kopi panas kesukaannya tidak bisa membuatnya lebih baik. Orang yang dibawa Mbok Nirmala sudah mulai bekerja sejak kemarin, Mas. Saya sudah mengabarkan kepulangan kita. Apa dia bisa memasak? Tanya Adam sambil memijit pelipisnya. Tadi saya tanyakan dan katanya Mbok Nirmala sudah mengajarinya dan mengatakan apa yang boleh dan tidak boleh dimasak.
Adam sedang tidak ingin menjadi pusat perhatian. Akan lebih baik makan di rumah, akan lebih sehat. Dan tentunya sedikit bisa menghemat tenaga karena Adam benar-benar lemas. Naya menunggu hingga jam 8 malam. Tetapi orang yang ditunggu Naya tak kunjung datang. Naya melihat jam dan buru-buru masuk ke dalam kamarnya untuk melaksanakan sholat. Baru saja Naya mengangkat takbir, mobil Adam memasuki garasi rumah. Adam memberikan Penny membantunya, bahkan menggendongnya turun di kursi roda karena Adam benar-benar lemas. Sebenarnya Adam lupa membawa obatnya saat ke Banjarmasin, membuatnya kembali merasakan nyeri yang teramat sangat di kakinya yang layu. Adam langsung dibawa ke kamar oleh Pak Benny. Pria itu langsung membantu Adam membersihkan diri sebelum makan malam dan beristirahat. Saat Adam selesai mandi, Tony datang. Tony adalah orang yang bergantian menjaga Adam sebagai sopir, sekaligus yang mengurus Adam. Benny tidak mencari keberadaan Naya, karena dari tempatnya mengambil makanan di meja makan, dia bisa melihat pintu pavilion terbuka. Menandakan wanita itu sudah pulang karena memang jam kerjanya sampai selesai menyiapkan makan malam. Bersambung.